Inilah rekaman video amatir saat salah satu rombongan karnaval perayaan 17 Agustus di kota Cilegon, Banten terlibat kerusuhan dengan warga. Kericuhan diduga berawal dari suara ledakan petasan dan kendaraan hias mirip tank tentara. Tak kuat mendengar kencangnya suara ledakan, sebagian penonton pun jatuh pingsan. Bukannya berhenti, petasan kembali diledakkan hingga akhirnya penonton memberhentikan secara paksa kendaraan tank tersebut. Tak terima diberhentikan, warga yang berada di atas tank kemudian turun dan terlibat adu mulut dengan warga hingga terjadi bentrokan. Mengucapkan permohonan maaf atas nama mewakili warga kepada Kang Camat Ciwandan atas insiden kesalahpahaman tadi, karena bagaimanapun dalam kegiatan ini tujuannya adalah bagaimana memeriahkan HUT RI yang ke-79. Atas insiden ini, Camat Jombang dan Camat Ciwandan meminta maaf kepada warga kota Cilegon atas kerusuhan yang disebut dari euforia menyambut HUT ke-79 Republik Indonesia. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Viral di sosial media, aksi seorang warga negara asing atau bule yang ikut serta membantu proses pemadaman api saat terjadi peristiwa kebakaran di Pasar Seni Ubud, Blok Timur pada Sabtu sore lalu. Dalam video yang viral tersebut, terlihat seorang bule ikut membantu petugas pemadam kebakaran untuk melakukan pemadaman api yang membakar Pasar Seni Ubud. Diketahui, bule tersebut bernama Alex Lemancel, asal Prancis. Jero Alex mengaku dirinya terketuk untuk membantu proses pemadaman saat melihat asap pekat hitam yang menyeliputi kawasan Jalan Raya Ubud. Berbekal kemampuan rescue yang dimilikinya, Alex memberanikan diri ikut serta membantu petugas pemadam kebakaran melakukan upaya pemadaman api yang membakar areal basement Pasar Seni Ubud, Blok Timur. And I just see the black the black smoke. The black smoke. Yeah. So if black smoke, it means there is the fire is very big. Yeah. When it's finished, this white smoke always. So I see the black, and so I just come with the motorbike, and after I just trying to help. So in the beginning was to help for the road, about the people. After this, I help for the sabong, for the connect the pipes, pipa, and after this, I join inside. Diketahui sebelumnya, peristiwa pembakaran terjadi di Pasar Seni Ubud pada Sabtu sore lalu. Proses pemadaman api berlangsung cukup lama, yakni hampir 8 jam, dengan melibatkan puluhan unit mobil pemadam kebakaran dari beberapa kabupaten di Bali. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Usai bebas bersyarat, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso buka upaya hukum peninjauan kembali. Di akhir jabatannya, Presiden Jokowi mereshuffle Kabinet Indonesia Maju. Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi KPU, banyak warga Jakarta mengaku KTP-nya dicatut.
Ya, halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ain Siang kali ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ain Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Seorang pria di kota tebing tinggi Sumatera Utara menganiaya tetangganya dengan senjata tajam. Karena kesal, korban menyalakan musik hingga larut malam. Akibatnya korban terluka di kepala. Seorang pria berinisial AP 57 tahun di kota tebing tinggi Sumatera Utara membacok tetangganya seorang ibu rumah tangga berinisial G 38 tahun. Korban diketahui mengontrak di rumah pelaku. Peristiwa bermula saat pelaku pulang ke rumahnya dan mendapatkan korban sedang menghidupkan musik hingga larut malam. Usai ditegur, korban tidak mengindahkan teguran tersebut. Pelaku yang sudah emosi mengambil senjata tajam kemudian kembali mendatangi korban dan menganiayanya. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka di kepala. Tak terima dengan kejadian tersebut, korban melapor ke Polres Tebing Tinggi dan pelaku ditangkap di rumahnya. Korban yang menyewa rumah milik tersangka selalu membunyikan setiap harinya musik dengan keras hingga sampai larut malam, sehingga tetangga sekitar situ mengadukan hal tersebut kepada tersangka, dan kemudian tersangka memperingati korban agar jangan membunyikan musik terlalu keras, akan tetapi peringatan dari tersangka dimaksud tidak diindahkan oleh korban sehingga tersangka membacok korban dengan celurit. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Niat hati ingin menolong seorang perempuan dengan mengantarkannya ke tempat indekosnya. Seorang pria di Kabupaten Tuban, Jawa Timur harus meregang nyawa lantaran ditusuk oleh suami perempuan tersebut. Seorang pria berinisial HP tewas dengan luka tusukan di tubuhnya setelah sempat akan dibawa ke rumah sakit. Kasus penusukan yang berujung tewasnya korban bermula saat korban diminta untuk mengantarkan teman perempuannya ke rumah kos di Jalan Sejahtera, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Saat tengah mengantarkan teman perempuannya itu, korban berpapasan dengan suami dari perempuan tersebut. Kemudian pelaku langsung menusukkan senjata tajam kepada korban. Saya ini di rumah, ditelepon yang kos itu, terus katanya ada orang kelahi. Nah, terus saya kesini ini tahu-tahu saya dipanggil yang perempuan itu minta tolong, sudah keadaan sedang geletak. Usai penganiayaan tersebut, pelaku sempat melarikan diri, namun selang beberapa jam Satreskrim Polres Tuban berhasil menangkap pelaku. Aksi nekat pelaku berinisial AG dipicu cemburu melihat istrinya dibonceng oleh pria lain. Jadi pada saat istrinya tersangka itu minta tolong kepada korban supaya diantar di salah satu tempat kos di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Kemudian pada saat dia berboncengan, kemudian dihentikan dan melakukan aksinya. Ya, ditusuk maka motif cemburu. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Jessica Kumala Wongso, terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, bebas bersyarat dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur setelah 8 tahun mendekam di penjara. Jessica Wongso kini berstatus wajib lapor hingga tahun 2032. Jessica Kumala Wongso keluar dari Lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Jessica bebas bersyarat setelah mendekam di tahanan selama 8 tahun. Jessica divonis penjara oleh Majelis Hakim atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada 2016 lalu, atau yang dikenal dengan kasus kopi sianida.
Sebelumnya ia sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK pada 2018 silam, namun ditolak Mahkamah Agung sehingga ia tetap divonis 20 tahun penjara sesuai tuntutan jaksa penuntut umum. Usai keluar lapas Pondok Bambu, Jessica Kumala Wongso menuju Kejaksaan dan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Timur Utara, Cipinang Muara, Jakarta Timur, untuk melengkapi dokumen persyaratan pembebasan bersyarat. Barusan tahap akhir sudah selesai setelah dari lapas, kemudian ke Kejari, kemudian di Papas, Jessica sudah diserah terimakan tadi, sudah ada dokumennya diserahkan di sini. Nah, di hari ini, puji Tuhan, Jessica sekarang menjadi orang yang bebas, tetapi tentunya karena ini pembebasan bersyarat, tentunya Jessica tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ada yang diberikan oleh lapas. Ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, Jessica akan melaksanakan proses pemindahan integrasi, membimbingan oleh Bapak sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu hingga 2023. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai bebas bersyarat, Jessica Kumala Wongso mengaku tidak punya rasa benci atau dendam terhadap siapapun. Jessica juga belum merencanakan apa yang akan ia lakukan usai bebas bersyarat. Terpidana kasus kopi sianida, Jessica Kumala Wongso mengaku senang dan lega setelah dinyatakan bebas bersyarat. Ia mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman, dan pendukungnya yang selama ini berada di pihaknya. Jessica juga mengungkap tidak punya rasa benci atau dendam kepada siapapun. Adapun terkait rencana ke depan, Jessica masih mengaku masih memikirkannya. Ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya, semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti, yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Maaf saya gugup banyak banget orangnya. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik aja. Terima kasih. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian diri saya sama sekali. Kalau untuk upaya hukum, saya akan serahkan ke Omoto karena Omoto yang akan ngomong soal upaya hukum. Seperti yang tadi saya bilang, ya saya masih ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Jadi untuk kemananya abis ini saya masih belum bisa jawab. Nanti saya akan rundingkan lagi dengan orang di sekitar saya. Sementara itu, pemirsa, pengacara Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan, menjelaskan Jessica bisa bebas bersyarat dan mendapat banyak remisi membuktikan bahwa Jessica orang baik. Otto juga menjelaskan rencana Jessica ke depan termasuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Ini kan membuktikan bahwa sebenarnya Jessica itu orang baik gitu. Terbukti kita tidak berupaya apa-apa loh. Tapi kenyataannya bahwa secara volunteer dia mendapatkan remisi dan bisa keluar lebih awal gitu. Apa yang akan dilakukan Jessica selanjutnya setelah bebas ke kota? Waktu saya tadi berbincang dengan dia waktu di mobil, terus terang aja dia masih bingung-bingung juga sebenarnya. Dia bilang bahwa saya ini bingung nih, kata mau kemana dan mau apa, malam ini juga mau gimana. Dia sendiri bingung sekali dia. Jadi dia sendiri juga sok dalam arti senang tapi confusion gitu ya, bingung mau ngapain gitu loh. Jadi terus terang aja mungkin ini namanya baru keluar kan, belum berpikir lah bagaimana harus ke depan gitu. Jadi coba saya bilang sama dia, ya kalau bisa coba istirahat dulu lah, mikir yang baik-baik, lebih rileks gitu kan, bersosialisasi dengan masyarakat. Karena kita bayangkan ya, dia kan selama ini lebih banyak di Australia, ya kan. Kemudian dia berangkat ke Jakarta ini dulu waktu kasus tahun 2016 itu kan hanya mau liburan gitu loh.
tiba-tiba terjadi kejadian, dia ditangkap dan ditahan sampai sekarang. Sehingga yang dia tahu itu sementara itu hanya bagian Sunter dan Kelapa Gading, itu aja yang dia tahu. Karena dia tinggal di sana. 9 tahun kasusnya masih menjadi pro dan kontra, masih menyatakan tidak bersalah pembunuhan Wael Indra Salihin, Bang Oto. Ya secara hukum dia harus hormati putusan kan dia menyatakan bahwa dia bersalah. Jadi saya sebagai lawyer harus menghormati putusan itu. Tapi menghormati tidak berarti bahwa harus dalam arti mengakui secara batin gitu ya, secara hukum saya hormati, itu sudah berjalan, sudah ingkrah. Tapi undang-undang juga memberikan hak kepada Jessica kalau dia ingin untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan itu. Itu mengajukan PK dipastikan. Saya kira harus ya. Karena gini, tadi saya berbincang dengan Jessica bahwa selama 8 tahun ini bagaimana perasaan kamu, saya bilang. Apakah kamu juga ada merasa dendam atau sakit hati terhadap orang-orang yang membuat kamu seperti ini? Dia bilang bahwa enggak, saya sudah memaafkan itu dan sudah melupakan. Seorang balita berusia 5 tahun alami penganiayaan saat dititipkan di teman ibunya di Goa, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di AIS. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di AIS Siang. Pemirsa, diduga remblong mobil elf tabrak pengendara motor di jalur wisata Bromo di Desa Ngepung, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Akibat kecelakaan ini, 2 pemotor meninggal dunia dan belasan penumpang elf terluka. Belasan penumpang minibus elf ini terluka dan berada di pinggir jalan usai kendaraan yang ditumpanginya mengalami remblong dan menabrak sepeda motor lalu terguling di jalur wisata Bromo, Probolinggo, Jawa Timur Minggu pagi. Sementara Fadil 20 tahun dan pemotor Ainun Fadila 20 tahun warga kota Probolinggo tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi saat mobil elf yang disopiri Didik Susanto 44 tahun warga Tambak Sari, Surabaya membawa 19 penumpang rombongan wisatawan dari Bromo melaju dari selatan ke utara atau perjalanan pulang. Di TKP mobil tersebut mengalami remblong, hilang kendali dan akhirnya terguling serta menabrak pengendara motor dari arah berlawanan. Semua korban dievakuasi ke Puskesmas Sukapura. Semua korban mengalami luka pada bagian kepala, dada, tangan dan kaki karena berbenturan dengan penumpang lainnya dan terbentur bodi mobil. Udah taunya udah jatuh teriak. Oh, sudah jatuh teriak gitu ya. Posisi sendiri gimana? Sudah terguling atau gimana? Sudah posisi terguling saya, Pak. Oh, posisi terguling? Iya. Terus habis itu teriak-teriak dari dalam Iya, saling. di dalam. Ada berapa orang di dalam travel pada saat itu? Banyak ya. Ada dugaan kendala pada fungsi rem, yaitu elf berjalan dari arah atas mau balik ke arah Surabaya, kemudian diduga hilang kendali. Adapun itu masih dalam penyelidikan, arah kami yaitu dugaan awal kehilangan fungsi rem. Kemudian elf tersebut melaju turun dan masuk ke arah berlawanan. Di saat bersamaan ada kendaraan sepeda motor dari arah bawah menuju ke atas, sehingga terjadi kontra dan kecelakaan. Guna kepentingan penyelidikan, 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di kantor Satlantas Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainus melaporkan. Pasangan suami istri atau pasutri ditangkap polisi di rumah kontrakannya di Pariaman, Sumatera Barat. Kedua pelaku yang merupakan artis pemain organ tunggal menjual barang haram tersebut kepada sesama pemusik. Pasutri bernama Ari dan Dian tak bisa berkutik saat digerebek tim Opsnal Satres Narkoba Polres Pariaman di rumah kontrakannya di daerah Lohong, Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Pada saat penangkapan, barang bukti berupa alat hisap, plastik pembungkus sabu yang berusaha dibuang ke dalam sumur berhasil ditemukan polisi. Selain 1 paket sabu, polisi juga menyita 1 unit ponsel yang digunakan sebagai alat transaksi.
Selain dikonsumsi sendiri, tersangka dikenal sebagai artis pemain organ, juga menjual barang haram tersebut ke kalangannya sesama pemusik. Dalam dia suami istri ada di dalam rumah, saat pintu dibuka yang suaminya berinisial JI panggilan hari ini langsung membuang barang bukti. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun pidana penjara. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang balita berusia 5 tahun alami penganiayaan saat dititipkan di teman ibunya di Goa, Sulawesi Selatan. Korban diduga dianiaya menggunakan gagang sapu besi hingga disuruti rokok di sekujur tubuhnya. MA, balita berusia 5 tahun ini menjadi korban penganiayaan hingga mengalami luka bakar dan memar di sekujur tubuhnya. MA diduga dianiaya saat dititip ke PD, 26 tahun, salah seorang teman ibunya di perumahan Pesona Barombong Indah, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selama dititipkan ibunya, MA diduga kerap kali mendapat tindakan kekerasan oleh PD. Tak tanggung-tanggung, pelaku bahkan beberapa kali menyuluti korban dengan rokok dan memukul punggung korban dengan gagang sapu. Warga yang menyaksikan aksi penganiayaan tersebut langsung mengamankan pelaku dan melaporkan pelaku ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa. PD mengaku memukuli korban dengan gagang sapu karena kesal terhadap korban. Kronologi itu berawal dari beberapa warga masyarakat yang juga tetangga korban di perumahan Barombong Permai, Barombong Pesona Permai, itu datang ke Polsek Barombong dengan membawa seorang anak yang menangis dan setelah diperiksa mengalami pukulan di badannya. Kasus ini kini masih ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku kini dijerat pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak dengan kurungan penjara selama 3 tahun 6 bulan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi kembali merombak susunan menteri di akhir masa jabatannya. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetap bersama kami di iNews. Ya, pemirsa, masih bersama kami di iNews Siang pemirsa, dan hari ini tadi pagi Presiden Jokowi mereshuffle Kabinet Indonesia Maju. Jokowi melantik beberapa menteri, wakil menteri dan beberapa kepala badan di Istana Negara Jakarta. Ya, pemirsa, pengganti Yasona Lauli sebagai Menkumham adalah politikus Partai Gerindra. Supratman Andi Aktas merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2019-2024. Selain itu ada nama Bahlil Lahadalia dipercaya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak 2019 dan saat ini menjabat sebagai Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrif. Sementara Rosan Roslani adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan Presiden 2024. Saat ini, Rosan Roslani dilantik menjadi Menteri Investasi, Kepala BKPM menggantikan posisi Bahlil Lahadalia. Presiden Jokowi juga melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan dan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Terakhir ada politisi Gerindra, Angga Raka Prabowo yang menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di Istana Negara Jakarta, sudah ada rekan kami Salam Rahmat di sana. Halo, selamat siang rekan Salam. Apa saja agenda para menteri dan kepala lembaga setelah dilantik tadi pagi?
Ya, Pram, baru saja Presiden Joko Widodo ini selesai melantik 6 pejabat negara yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju 2019 hingga 2024. Adapun sejumlah nama yang tadi memang sudah disebutkan oleh Presiden Joko Widodo yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju usai tadi di reshuffle atau dirombak begitu, yakni dari Menkumham yang sebelumnya dijabat oleh Yasona Lauli. Ini posisinya digantikan oleh Supratman Andi Adgas yang tidak lain ini merupakan politikus dari Partai Gerindra. Kemudian dari Kepala BKPM atau Menteri Investasi yang sebelumnya dijabat oleh Bahlil Lahadalia, ini kemudian digantikan oleh Rosan Roslani. Di mana untuk Bahlil Lahadalia ini juga turut di reshuffle, di mana sebelumnya menjadi Menteri Investasi, kemudian digantikan menjadi Menteri SDM. Kemudian juga dari Kepala Badan Gizi, ini juga dilakukan juga oleh Presiden Joko Widodo, yakni dari Dadan Hindayana, yang tidak lain ini merupakan badan baru yang dibentuk untuk mengurus dari program kerja Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka di era kepemimpinannya nanti terkait dengan makan siang gratis. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa tadi Presiden Joko Widodo juga turut melantik Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan yakni Hasan Hasbi dan juga Kepala BPOM atau Badan Pengawas Obat dan juga Makanan Taruna Ikrar. Di mana ini memang dari informasi yang kami dapatkan bahwa tadi kami juga sempat berbincang bersama dengan sejumlah menteri, begitu mulai dari Agus Harimurti Yudhoyono, lalu juga Budi Ari, lalu juga ada dari Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto dan juga Sufmi Dasko, yang mereka ini semuanya mengonfirmasi bahwa memang untuk pelantikan dan juga reshuffle kabinet ini dilakukan juga dalam masa transisi menuju ke pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, agar nantinya ketika Presiden terpilih ini mulai menjabat pada Oktober 2024 nanti hingga tahun 2029 ini kepemimpinannya bisa berjalan dengan baik dan juga efektif. Tentu saja dari para menteri maupun juga kepala badan yang tadi sudah dilantik oleh Presiden Joko Widodo ini langsung melakukan serah terima jabatan di kantor kementerian masing-masing. Pram. Rahmat melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali, rekan salam. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi tadi pagi melantik sejumlah menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Istana Negara, pemirsa. Reshuffle atau perombakan dilakukan ini untuk mempersiapkan transisi pemerintahan berikutnya. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan beberapa profil pemirsa sejumlah menteri yang menduduki posisi barunya, pemirsa. Yang pertama ada nama Supratman Andi Aktas yang dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasona Lauli. Di mana Supratman ini, pemirsa, lahir di Tanjucu 28 September 69. Sebelumnya Supratman juga pernah merupakan menjadi anggota DPR RI F Gerindra sebagai Ketua Balek. Pernah juga menjabat di Dirut Perusahaan Daerah Kota Palu di tahun 2005 dan 2012, di mana dia juga pernah menjadi Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia Timur di tahun 2012, pemirsa. Dan selanjutnya, pemirsa, ada nama selanjutnya, yaitu adalah nama Bahlil Lahadalia dan kini menjabat sebagai Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrif. Di mana Bahlil lahir di Banda, Maluku Utara 7 Agustus tahun 67. Sebelumnya Bahlil ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Investasi, Kepala BKPM sejak tahun 2021, dan Bahlil pernah menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI di tahun 2015 hingga tahun 2019, pemirsa, dan Bendahara Umum PBHMI di tahun 2003. Selanjutnya, pemirsa, ada nama siapa lagi, pemirsa? Kita bersama-sama, ini adalah nama Rosan Roslani yang dilantik sebagai Menteri Investasi Kepala BKPM menggantikan Bahlil Lahadalia, pemirsa. Di mana Rosan lahir di Jakarta 31 Desember 1968 yang sebelumnya menjabat sebagai Wamen BUMN di bulan Juli Oktober 2023. Pernah juga menjabat sebagai Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat tahun 2021 hingga tahun 2023, serta Ketua Umum Kadin 2015 hingga tahun 2021. Sementara, pemirsa, tidak hanya ada menteri-menteri yang juga diganti, pemirsa, ini ada juga nama selanjutnya di lembaga negara, pemirsa, ada nama Angga Raka Prabowo yang dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, yang sebelumnya Angga ini adalah Wasekjen dan Ketua Badan Komunikasi Partai Gerindra dan juga Ketua Bidang Komunikasi dan juga Direktur Media Kampanye Tim TKN Prabowo Gibran serta Sekretaris Pribadi Prabowo Subianto. Selanjutnya ada juga nama selanjutnya Dadan Hindayana yang dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, pemirsa.
di mana Dadan ini lahir di Garut 10 Juli 67. Sebelumnya Dadan juga adalah dosen akademisi Institut dari Pertanian Bogor, pemirsa. Dan nama terakhir, pemirsa, ada nama Hasan Nasbi yang dilantik sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, di mana Hasan ini lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat tahun 79. Perjalanan karir dari Hasan ini diantaranya sebagai anggota gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran di bidang komunikasi, jubir TKM Prabowo Gibran pada Pilpres 2024, dan pendiri lembaga survei Cyrus Network, pemirsa. Dan terakhir, ada nama terakhir adalah nama Taruna Ikrar, di mana ini Taruna Ikrar yang dilantik sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, di mana Taruna ini lahir di Makassar di tanggal 15 April 69. Karir terakhirnya adalah sebagai dokter dan peneliti di bidang farmasi, jantung dan juga syaraf. Spesialis laboratorium Departemen Anatomi dan juga Neurobiologi di Universitas California di tahun 2012, serta anggota Divisi Pembinaan Konsil Kedokteran Indonesia, pemirsa. Dan itulah beberapa nama baru dan nama lama yang bergeser di sejumlah bidang lainnya, pemirsa. Kita ke informasi lain, pemirsa. Calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi KPU membuat heboh warga. Banyak warga Jakarta mengaku KTP-nya dicatut karena merasa tidak mendukung pasangan ini. Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dipastikan akan bertarung melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Keduanya telah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon independen. Seluruh berkas dukungan dianggap memenuhi syarat, yaitu sekitar 677.000 dukungan dari masyarakat. Keduanya akan ditetapkan pada tanggal 19 Agustus nanti dan diminta mendaftar pada 25 Agustus 2024. Majunya pasangan independen ini sempat memunculkan isu pasangan boneka. Tudingan ini langsung dibantah keduanya. Mereka pastikan proses pencalonan telah melalui prosedur. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dengan lolosnya kedua calon dipastikan Pilkada Jakarta tidak hanya satu calon. Skenario kota kosong pun kemungkinan besar tidak akan terjadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio menerima kedatangan bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil di kantor DPP Partai Perindo Jakarta. Partai Perindo mendukung Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta. Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio menerima kedatangan bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil di kantor DPP Partai Perindo Jakarta. Pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi sekaligus pemberian rekomendasi dari Perindo terhadap Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Angela mengatakan ada lebih dari 70 gagasan dari Ridwan Kamil yang diharapkan bisa membangun kota Jakarta semakin maju. Kami dari Partai Perindo tentunya sangat concern sekali terkait dengan kesejahteraan masyarakat ya, dan khususnya saya juga karena saya warga Jakarta gitu ya, jadi memang pertanyaannya saya lontarkan pertama kali ke Pak calon gubernur ini adalah Jakarta mau dibawa kemana Pak gitu kan. Yeah. Jadi karena ya sebagai warga Jakarta saya juga melihat sudah banyak terobosan dilakukan, tapi juga masih ada PR-PR yang harus diselesaikan. Jadi tadi senang sekali mendengar salah satu terobosannya adalah social housing. Menurut saya ini adalah ide yang bagus dan brilian, sehingga masyarakat khususnya generasi muda yang juga menengah dan ke bawah ini bisa mengakses tempat tinggal yang layak, yang terjangkau, yang lokasinya juga tetap di dalam mungkin dekat dengan tempat kerja ya, sehingga juga mengurangi, tadi disampaikan Pak Gub, mengurangi polusi juga. Mungkin itu. Sekarang kita fokus ke rasa terima kasih kami terkait rekomendasi, karena urutannya itu kan rekomendasi, pengusungan, pendaftaran, ada kontestasi, ada kerja. Nah nanti mungkin di kontestasi saya jawab dengan detail. Sekarang sih kalau bisa rasa terima kasih kepada Ibu Ketua.
Sebelumnya, Ridwan Kamil diusung oleh Koalisi Indonesia Maju untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Partai Perindo bersama Partai Golkar menggelar deklarasi pasangan Boni Laksmana dan Bagus Rizky Dinaruan untuk maju sebagai bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota pada Pilkada Kota Madiun 27 November mendatang. Deklarasi dukungan Partai Perindo dan Golkar untuk pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Madiun, Boni Laksmana, Bagus Rizky Dinaruan, digelar di Gor Wilis, Kota Madiun. Kedatangan pasangan Boni Bagus di lokasi deklarasi disambut antusias ribuan pendukung yang mengharapkan bisa membawa perubahan lebih baik untuk Kota Madiun. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah, menyerahkan langsung surat rekomendasi DPP Partai Perindo tentang persetujuan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Madiun kepada pasangan Boni dan Bagus. Saya maju karena masyarakat. Saya bukan maju karena keinginan saya sendiri. Jadi tentu karena saya juga berasal dari masyarakat, saya ingin mencari solusi sebenarnya ada apa sampai masyarakat meminta saya maju. Mudah-mudahan saya bisa bekerja keras, berjuang sama-sama masyarakat yang hadir di kesempatan sore ini sehingga nanti kami bisa memenangi kontestasi pilkada. Acara ini luar biasa. Ini adalah satu bukti di awal bahwa Mas Boni dan Mas Bagus itu betul-betul bisa diterima oleh masyarakat Kota Madiun. Dan ini satu bekal yang luar biasa. Dan saya meyakini bahwa dengan kapasitas yang mumpuni dari kedua beliau akan bisa membawa Kota Madiun menjadi lebih baik. Selain memberikan surat dukungan untuk Pilkada Kota Madiun, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah, juga menyerahkan surat keputusan untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Albara dan Muhammad Rizal Oktavian. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, Yuhronur Effendi dan Dirham Akbar Aksara, serta pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan, Lukman Hakim dan Muhammad Fauzan Ja'far. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di siang kali ini saya tidak sendiri karena di segmen selanjutnya ada rekan saya Pak Bayu Pradana yang akan membawakan di segmen selanjutnya. Halo, selamat siang rekan Bayu. Ada informasi apa saja yang menarik di segmen selanjutnya nanti? Ya, Pram, setelah ini masih ada informasi dari seorang bule dari Prancis yang membantu pemadam kebakaran memadamkan api di Ubud, Denpasar, Bali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Siang. Pemirsa, Anda masih di iNews Siang, kita ke informasi lainnya pemirsa. Pemirsa, sulit untuk tidak menyukai kucing. Apalagi hewan berbulu tersebut kebanyakan jinak dan menggemaskan. Namun keberadaan kucing-kucing, terutama kucing jalanan, semakin hari semakin meningkat, terutama di Jakarta. Untuk menekan perkembangbiakan salah satu komunitas peduli kucing di Jakarta menggelar sterilisasi massal. Dan berikut informasinya untuk Anda. Kucing adalah salah satu hewan yang paling banyak digemari dan dipelihara masyarakat. Keberadaan kucing tidak hanya di rumah-rumah warga, tetapi juga banyak berada di jalanan. Bahkan tidak terawat. Kucing jalanan biasanya berasal dari warga sekitar yang tidak bertanggung jawab, yang membuang hewan berbulu ini ke tempat umum, seperti di pasar dan stasiun. Pola berkembang biak kucing yang sangat cepat membuat jumlah hewan yang menggemaskan ini semakin banyak ditemukan, terutama terlantar bahkan tidak jarang dalam kondisi sakit. Prihatin dengan kondisi seperti ini, Let's Adopt Indonesia bersama komunitas pecinta kucing bergerak bersama menggelar steril kucing gratis. Untuk kali ini kucing yang menjadi target steril berjumlah 100 ekor dan berada di lingkungan pasar serta stasiun dan lingkungan warga Gondangdia, Jakarta Pusat. Tidak hanya di steril, kucing-kucing juga divaksin rabies dan diobati secara gratis. Di dalam program TNR ini, kucing-kucing liar ini akan mendapatkan perhatian medis, di mana mereka jika sakit mereka akan mendapatkan pengobatan. Dan jika mereka sehat, mereka akan disteril, dan steril ini sebenarnya juga membuat mereka hidup menjadi lebih sehat.
Untuk kucing betina mereka akan terhindar dari penyakit piometra di mana rahim berisi nanah, dan juga untuk kucing-kucing jantan mereka akan terhindar dari kanker testis. Setelah ditangkap, kucing-kucing dibawa ke klinik hewan untuk proses sterilisasi, kemudian dilepaskan kembali ke tempat asal mereka. Sterilisasi mampu menekan perkembangbiakan kucing yang sangat cepat. Selain itu, sterilisasi juga membantu mendukung kesehatan kucing kesayangan. Dengan gerakan ini diharapkan jumlah kucing liar bisa dikendalikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rangka merayakan kemerdekaan, Festival Literasi dan Olahraga digelar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ajang ini diikuti ratusan pelajar di desa untuk meningkatkan minat baca tulis hingga kesehatan. Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, warga desa Buktiwari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, antusias ikuti perlombaan dalam Festival Literasi dan Olahraga digelar oleh KB Bank. Berkonsep integrasi multi kegiatan, festival digelar di KB Perpustakaan Multikultural yang diikuti 500 pelajar di desa Buktiwari. Kita harapkan ya dari KBFG dan melalui KB Indonesia, literasi suka membaca terutama di Bekasi ini ya bisa lebih baik lagi dengan kita memfasilitasi perpustakaan ini. Ya kita harapkan Indonesia anak mudanya atau dari generasi mudanya lebih baik lagi di dalam literasi membaca ya, dan ini juga dibarengi dengan kegiatan-kegiatan olahraga, salah satu yang juga kalau kita lihat pada saat ini banyak yang aktivitasnya banyak hanya di dalam ya. Kita juga ingin mereka aktif di dalam berolahraga juga. Bentuk kepedulian dan komitmen KB Kukmin Bank serta KB Bank terhadap pendidikan ditunjukkan dengan membangun perpustakaan lengkap dengan fasilitasnya sehingga bisa menjadi pusat belajar. Kerjasama ini terbangun dari proposal yang kami ajukan kepada pihak Good Neighbor, KB Bank, Kukmin Bank di Korea, bekerja sama dengan Good Neighbors Korea dan juga Good Neighbors Indonesia. Jadi inti daripada kegiatan ini yaitu lebih pada gerakan literasi untuk memajukan percepatan literasi khusus di Indonesia pada umumnya dan juga di Indonesia di Kabupaten Bekasi pada khususnya. Kegiatan yang melibatkan masyarakat ini merupakan bagian dari program sosial KB Kukmin Bank dan didukung oleh KB Bank yang merupakan afiliasinya di Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hadisi Arifah, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 dimaknai beragam oleh sejumlah pihak. Untuk memeriahkan semarak kemerdekaan tahun ini, sejumlah program berbagi kebahagiaan digelar untuk membuat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 semakin berkesan. Merayakan dan memperingati kemerdekaan bisa dimaknai dengan bagaimana mengisi dengan semangat kebersamaan dan berbagi kebahagiaan. Di bulan Agustus yang identik dengan merah putih, My Pertamina hadir dengan program-program spesial yang membuat perayaan kemerdekaan semakin berkesan. Saat ini saya bersama dengan Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patraniaga, Bapak Mas Ega Legowo Putra di lokasi SPBU MT Haryono 3112802 Jakarta Selatan. Merdeka, Pak? Merdeka, Febri. Iya, Pak Ega. Spirit dan semangat 17 Agustus di peringatan ke-79 tahun Republik Indonesia. Tentu dari Pertamina Patraniaga mempunyai spirit dan semangat. Nah, Pak Ega bisa jelaskan semangat dan spirit apa sih Pak yang ingin digaungkan, Pak? Ya, 17 Agustus ini memang momen spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Patraniaga ini selaku subholding commercial and trading, selaku subholding yang paling di ujung terdepan memberikan layanan energi pada masyarakat, ingin merayakan ini, menyemarakkan Hari Kemerdekaan ini bersama masyarakat, bersama konsumen-konsumen kita. Sehingga semangat ini bisa menjadi semangat yang luar biasa, menyatu antara perusahaan,
masyarakat dan konsumen. Ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa ke depannya, dan tentunya ini menjadi bagian introspeksi juga layanan Pertamina Patraniaga kepada masyarakat ini untuk menjadi lebih baik. Nah, seperti apa sih Pak program-program yang ada di My Pertamina ya, khususnya ya di perayaan 17 Agustus ini Pak? Ya, My Pertamina ini adalah platform digital kami yang saat ini sudah banyak diminati, dan kami terus mendorong supaya kedepannya ini menjadi salah satu bentuk layanan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan BBM. Karena di My Pertamina saat ini banyak promonya, ada program promo harga, potongan harga, ada promo cashback, ada promo loyalty point dan lain-lain. Dan di My Pertamina ini selain promo undian dan lain-lain juga sudah ada e-voucher BBM. Nah, e-voucher BBM ini salah satu produk baru kita yang ini bisa memudahkan layanan kepada masyarakat. Jadi misalnya Febri mempunyai voucher BBM, itu bisa di-share ke saudara, ke kawan, ke orang tua, atau ke kolega yang dibutuhkan, sehingga kebutuhan BBM-nya juga bisa terpenuhi dengan mudah. Nah, selain itu kita juga ada aktivasi lapangan yang menyapa konsumen dan juga memberikan apresiasi langsung. Tadi kami melihat betapa semangatnya masyarakat, khususnya anak-anak pelajar yang baru pulang dari upacara bendera. Kita tanya, kita ajak melakukan kegiatan-kegiatan untuk merayakan ini, sangat bersemangat. Bahkan ada yang menyanyikan lagu Hari Merdeka, ada yang membaca teks proklamasi, dan ada keseruan-keseruan kegiatan menarik di SPBU MT Haryono ini. Oke, Pak, tadi Bapak sempat bilang bahwa memang berbagai macam program, berbagai macam promo lah yang ada di My Pertamina. Tadi juga ada voucher juga. Nah, untuk aplikasinya sendiri, Pak, seperti apa sih konsistensi dari PT Pertamina Patraniaga ini untuk memberikan layanan dan juga memberikan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia, Pak? Ya, aplikasi My Pertamina saat ini memang yang utama memberikan layanan untuk BBM. Dan kita sudah mulai untuk mengembangkan yang non BBM, sehingga beberapa transaksi di aplikasi ini yang non BBM atau non fuel retail ini sudah mulai ada. Kami juga sudah mengembangkan cross product dengan platform lain, cross selling dengan platform lain, dan cross point dengan platform lain. Artinya di ekosistem digital ini Pertamina juga akan membuat strategic partnership dengan ekosistem digital yang lain, sehingga ini bisa memperkaya layanan yang ada di My Pertamina ini sendiri. Selain itu, My Pertamina ini juga sudah tersebar di hampir 6.000 SPBU saat ini. Nah, transaksinya ini juga terus meningkat. Kami setiap tahun itu ada beberapa flagship program di My Pertamina. Yang pertama ada My Pertamina Berhadiah, ada program promo hari kemerdekaan, dan biasanya di akhir tahun kita akan ada program namanya My Pertamina Fair, yang dimana di situ adalah program loyalty point yang kita akan berikan skema redeem point yang spesial buat konsumen-konsumen My Pertamina ini. Oke, Pak, di momen 79 tahun Indonesia Merdeka dan dengan tagline-nya Nusantara Baru Menuju Indonesia Maju, tentunya ada harapan-harapan lah Pak, dan My Pertamina dan PT Pertamina Niaga memberikan dukungan kepada bangsa Indonesia. Nah, seperti apa support dan dukungan dari Pertamina Patraniaga di 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, Pak? Kalau layanan kepada masyarakat dalam konteks Hari Kemerdekaan 79 tahun Indonesia ini yang dikaitkan dengan energi baru di Pertamina Patraniaga yang mengelola SPBU, saat ini kami juga sudah mendorong namanya Green Energy Station. Sekarang kurang lebih sudah hampir 400 SPBU yang menggunakan solar panel sebagai bagian power generation-nya, sehingga ini menjadi salah satu konsep baru di SPBU kita untuk yang lebih green. Selain itu kita juga sudah melaunching produk Pertamax Green 95 yang mana di sini juga lebih ramah lingkungan, dan ada produk Pertamax Turbo Ron 98 yang ini sudah comply terhadap Euro 4. Nah, kita juga tentunya akan mendukung program pemerintah ke depannya untuk konteks BBM yang lebih ramah lingkungan. Oke. Berarti memang supporting, dan juga tadi Bapak bilang bahwa memang produk-produk yang ada di Pertamina Patraniaga itu untuk menjaga lingkungan, supportingnya juga melibatkan dengan berbagai aspek. Terakhir Pak, harapan di momen ini untuk Patraniaga ke depan dan produk-produk yang tadi Bapak sebutkan, ada Pertamina Turbo, ada Green-nya juga. Nah, itu seperti apa Pak? Ya, yang pertama kami mempunyai dua peran sentral. Yang pertama peran sentral untuk memberikan layanan publik.
Dalam konteks layanan publik ini kami harus memastikan perbaikan untuk dari sisi accessibility, acceptability, affordability, dan juga availability produk serta sustainability produk kita dalam layanan energi kepada masyarakat. Yang berikutnya kami juga ada aspek komersial. Dalam aspek komersial ini tentunya kita ingin terus mengembangkan bisnis ini sehingga kita terus melakukan value creation sehingga ini bisa memberikan kontribusi positif buat masyarakat, buat perusahaan dan buat negara yang kita cintai. Oke, terima kasih banyak Pak Ega atas obrolan ini. Semoga apa yang menjadi harapan ke depan dengan layanan yang sudah dimiliki oleh My Pertamina dan juga Patraniaga bisa dirasakan betul manfaat dan layanan oleh masyarakat Indonesia. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Ega. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya.